Mungkin Projo akan diambil bedol organ relawan masuk ke PSI mungkin saja. Jadi Projo yang hanya berjalan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tidak mempunyai kemandirian sikap. Rakyat Indonesia yang tidak masuk dalam gerbong Projo itu jauh lebih banyak dan mereka mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan pemimpin mana yang terbaik untuk Indonesia. Halo sahabat Main TV, ini saya sedang minum kopi Rudis Pahit. Baik, sahabat Main TV. Tanggal 14-15 ada organ relawan yang tegak lurus berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Namanya Projo. Akan mengadakan Rakernas keempat di seputaran GBK Jakarta. Sekedar informasi saja. Projo ini pendukung diehard Pak Jokowi mulai Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Pilpres tahun 2014 sampai 2019. Akhir-akhir ini Projo membuat manuver-manuver yang kelihatannya bukan Projo yang saya kenal. Jadi Projo yang hanya berjalan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Tidak mempunyai kemandirian sikap. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, mereka manut, nurut, tidak pernah membantah. Itu yang terjadi dengan Projo. Nah, arah Projo ini belum jelas untuk Pilpres tahun 2024. Nuansanya katanya mendukung Mr. P katanya. Tapi kita tahulah arahnya elit-elit Projo seperti apa. Dan yang terjadi, Projo ini di berbagai daerah di Indonesia terbelah. Terbentuklah Projo pro Ganjar. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahkan di Jakarta sendiri ada Projo Ganjar. Dan ini sudah terbelah. Meskipun Projo pimpinan Budiari mengatakan bahwa ini adalah Projo abal-abal, dibantah oleh Projo pro Ganjar. Bahwa Projo pimpinan Budiari adalah Projo dengan gerbong kosong, katanya begitu. Mana yang benar, saya tidak tahu. Karena saya bukan anggota Projo. Kembali pada Rakernas Projo tanggal 14-15 Oktober 2023. Konon akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ada bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju juga hadir, Prabowo Subianto. Konon juga menurut panel Barus akan hadir juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Dan juga Wali Kota Solo tentunya, Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, Erlangga, dan sebagainya. Apakah bakal calon presiden yang lain diundang? Ternyata tidak. Saya sudah kontak pada timnya Pak Ganjar, ternyata tidak diundang. Mengapa tidak diundang? Ini menjadi pertanyaan menarik dan menurut saya ini sinyal jelas ke arah mana Projo pimpinan Budiari akan memberikan dukungan. Sebetulnya kita semua sudah tahu Projo ini arahnya kemana. Tapi sudahlah, kita biarkan saja itu haknya. Toh Projo juga bukan punya gentong besar berisi jutaan orang, tidak. Saya tidak mengatakan Projo pimpinan Budiari, Projo yang memimpin gerbong kosong, tapi tidak sebesar yang digembar-gemborkan lah sebetulnya menurut saya. Karena pada kenyataannya Projo ini yang saya tahu beberapa orang yang saya kenal menjadi pengurus Projo juga mereteli dan malah mendukung Ganjar Pranowo. Membentuk organ ini, organ itu dan semuanya mendukung Ganjar Pranowo. Ini fakta, ini realita yang mungkin mencoba dibantah, diingkari oleh Mas Budiari dan kawan-kawan. Tapi ini kenyataan Projo seperti itu. Tapi menurut saya satu hal yang saya soroti pertama adalah untuk apa ya Presiden Jokowi masih memerlukan hadir dan mengarahkan organ relawan seperti Projo.
Pak Jokowi seharusnya menjadi pandito ratu itu yang di atas negarawan gitu. Tidak perlu turun lagi seolah-olah Pak Jokowi mempunyai kepentingan. Kalau dikatakan Pak Jokowi cawe-cawe, nah ini cawe-cawenya sudah hiperaktif menurut saya. Karena saya tidak melihat relevansinya seorang presiden untuk datang pada rakernas semacam projo. Tapi ini realita, ini fakta. Bahwa ternyata Pak Jokowi juga masih mau turun untuk menggalang relawan-relawannya. Saya sudah menduga ke arah mana. Kelihatannya dari sinyal yang tertangkap dari siapa yang diundang dan sebagainya, itu arahnya ke Mr. P. P-nya Prabowo, arahnya ke sana. Meskipun mereka masih hanya memberikan sinyal-sinyal di publik, arahnya ke arah sana. Tapi bagi saya tidak ada masalah, itu hak prerogatif dari elit-elit projo. Tapi rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa projo itu tidak merepresentasikan real mayoritas rakyat Indonesia. Itu satu hal. Jadi tidak perlu terlalu khawatir bahwa projo ini seolah-olah mewakili suara masyarakat. Enggaklah. Sebagai organ relawan, projo juga ya organ relawan biasa saja. Kalau kebetulan sekarang projo itu sering menjadi spotlight karena ketua umumnya mendapat hadiah menjadi menteri Kominfo. Yang dulu wamen desa, sekarang diangkat lagi menjadi menteri. Ada beberapa orang dijadikan komisaris di BUMN. Ini kompensasi sebetulnya. Tapi bagi saya pilihan. Yang terakhir saya ingin sampaikan, kalaupun projo harus mendukung Pak Prabowo, saya kadang-kadang heran. Apakah Pak Budi Ari dan teman-teman saya di projo itu lupa ya? Bagaimana tahun 2014-2019 mereka die hard, gigih menyerang Pak Prabowo Subianto untuk mendukung Pak Jokowi. Sekarang begitu mudahnya mereka membalikkan telapak tangan, berubah. Itu bagi saya aneh bin ajaib. Tapi itulah kenyataan. Mungkin projo akan diambil bedol organ relawan masuk ke PSI mungkin saja. Karena dulu kita berharap sebetulnya projo ini bersalin rupa jadi partai, tapi ternyata tidak terbukti dan tidak terjadi. Mungkin juga karena Pak Jokowi sudah meletakkan Pak Kaisang menjadi ketua umum PSI, mungkin juga semua organ relawan yang tegak lurus, tunduk, dan runduk kepada Pak Jokowi akan digeser semua, dimasukkan ke PSI. Mungkin saja ini permainan politik. Nah, paling terakhir saya katakan, kok masih ya Pak Jokowi masih bermain-main di politik tingkat bawah. Karena beliau di mata saya itu seharusnya sudah menjadi negarawan, bahkan lebih tinggi lagi menjadi pandito ratu yang memberikan sabda kepada seluruh anak bangsa untuk damai bersatu. Jadi ada sabda panditaning ratu, itu yang saya inginkan, menjadi guru bangsa. Tapi harapan saya ternyata tinggal harapan. Karena Pak Jokowi ternyata masih lincah, masih hiperaktif untuk memainkan kartunya dan untuk mengarahkan dukungannya kelompok-kelompok yang mendukung beliau ke arah mana. Itu pilihan. Tapi harus diberikan catatan lagi bahwa rakyat Indonesia yang tidak masuk dalam gerbong projo itu jauh lebih banyak dan mereka mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan pemimpin mana yang terbaik untuk Indonesia. Pemimpin yang tidak mempunyai rekam jejak kelam, rekam jejak berdarah-darah yang pernah melukai anak bangsa sendiri. Atau pemimpin yang pernah mempunyai masa lalu menggunakan agama untuk kekuasaan. Sebagai contoh Pilgub DKI Jakarta.
Rakyat Indonesia tidak mau pemimpin seperti itu. Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih, berintegritas. Pikirannya, ucapannya, dan tindakannya selaras. Dan tidak mempunyai rekam jejak kelam. Itu yang dipilih oleh rakyat Indonesia mayoritas untuk memimpin Indonesia. Bukan pemimpin-pemimpin pragmatis, bukan pemimpin-pemimpin yang sekedar boneka, yang hanya sekedar ditaruh-taruh, diarahkan ke sana kemari. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rulis Mind berikutnya. Sampai jumpa.